Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awindia Arya Putra Pratama dengan NIK Mahir 276. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penerapan restoratif justice melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Langsung saja, anak merupakan aset bangsa sekaligus generasi penerus yang memiliki peran penting dalam pembangunan negara di masa depan. Karena kedudukannya yang sangat strategis tersebut, anak harus memperoleh perlindungan khusus, termasuk ketika berhadapan dengan hukum. Dalam kenyataannya, tidak semua anak tumbuh dalam lingkungan yang ideal. Beberapa anak dapat terlihat dalam tindak pidana, baik karena pengaruh lingkungan, kondisi keluarga, pergaulan, tekanan ekonomi, maupun kurangnya kontrol sosial. Nah, dalam sistem hukum pidana konvensional, tindak pidana sering dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara yang harus dibalas melalui penghukuman. Nah, pola pikir ini nih kemudian melahirkan pendekatan retributif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku. Pendekatan tersebut mungkin relevan terhadap pelaku dewasa, tetapi tidak selalu tepat kalau diterapkan kepada anak. Nah, anak-anak berbeda dengan orang dewasa karena masih berada dalam tahap perkembangan fisik, emosional, mental, dan sosial. Anak belum memiliki kemampuan berpikir dan mengendalikan diri secara matang. Oleh karena itu, ketika anak melakukan tindak pidana, persoalan yang muncul bukan sekedar mengenai pelanggaran hukumnya saja, melainkan juga mengenai bagaimana negara melindungi masa depan anak tersebut. Nah, apabila anak langsung diproses melalui sistem peradilan formal, berbagai dampak negatif dapat muncul, seperti trauma psikologis, rasa takut terhadap aparat dan pengadilan, kehilangan rasa percaya diri, stigma sosial sebagai anak nakal atau kriminal, resiko putus sekolah, dan bahkan kecenderungan mengulangi tindak pidana yang sama. Nah, kondisi inilah yang mendorong perubahan paradigma dalam hukum pidana anak, yaitu dari pendekatan penghukuman menuju penegakan pemulihan. Perubahan paradigma tersebut melahirkan konsep restoratif justice atau keadilan restoratif. Pendekatan ini memandang bahwa perkara pidana tidak hanya menyangkut hubungan antara pelaku dan negara, tetapi juga melibatkan korban, keluarga, dan masyarakat yang terdampak. Dalam konteks anak, penerapan restoratif justice diwujudkan melalui diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses penyelesaian di luar pengadilan melalui musyawarah. Dengan demikian, hukum pidana anak tidak lagi semata-mata bertujuan untuk menghukum saja, melainkan juga melindungi anak, memulihkan korban, memperbaiki hubungan sosial, dan mencegah pengulangan tindak pidana. Selanjutnya, pengertian restoratif justice. Nah, jadi apa sih itu restoratif justice gitu lah. Jadi, restoratif justice merupakan pendekatan penyelesaian tindak pidana yang berorientasi pada pemulihan keadaan akibat tindak pidana. Berbeda dengan sistem pidana biasa yang berfokus pada penghukuman. Nah, restoratif justice sendiri lebih menekankan pada penyelesaian konflik, pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan serta keterlibatan masyarakat. Dalam pendekatan ini, keadilan tidak diukur dari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan, tetapi dari sejauh mana kerugian yang timbul dapat dipulihkan. Misalnya, apabila seorang anak melakukan penganiayaan ringan terhadap temannya, pendekatan pidana biasa mungkin langsung mengarah pada penahanan dan proses pengadilan. Namun, dalam restoratif justice, penyelesaian diupayakan melalui dialog, seperti korban menjelaskan kerugian dan perasaannya, pelaku mengakui kesalahan, keluarga dilibatkan, dan disepakati bentuk pertanggungjawaban yang adil. Dengan demikian, hubungan sosial yang rusak dapat diperbaiki. Selanjutnya, prinsip-prinsip restoratif justice. Restoratif justice memiliki beberapa prinsip utama, yaitu yang satu, pemulihan atau restoration. Tujuan utama adalah memperbaiki keadaan yang rusak akibat tindak pidana. Nah, biasanya pemulihannya dapat berupa satu, permintaan maaf,
penggantian kerugian, pelayanan sosial, dan bentuk tanggung jawab yang lain. Prinsip kedua yaitu partisipasi. Nah, jadi dalam partisipasi ini semua pihak yang terdampak dilibatkan, meliputi pelaku, korban, keluarga, masyarakat, dan aparat hukum. Prinsip yang ketiga ialah dialog dan musyawarah. Nah, penyelesaian dilakukan melalui komunikasi dan kesepakatan bersama. Prinsip yang keempat ialah tanggung jawab pelaku. Pelaku tetap bertanggung jawab. Restoratif justice bukan pembebasan dari kesalahan, melainkan pertanggungjawaban yang lebih mendidik. Selanjutnya, pengertian diversi. Nah, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke penyelesaian di luar pengadilan. Nah, diversi menjadi mekanisme utama pelaksanaan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak. Tujuan diversi bukan membebaskan anak dari hukum, tetapi menghindari dampak buruk proses pengadilan, menjaga masa depan anak, dan tetap memberi pertanggungjawaban kepada anak. Nah, jadi melalui diversi ini, anak tetap memahami kesalahannya, namun tanpa harus memperoleh label sebagai penjahat. Dasar hukum diversi sendiri ini ada di penerapan diversi di Indonesia memiliki dasar yang kuat. Dasar utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau singkatnya SPPA. Undang-Undang SPPA lahir karena sistem lama dianggap terlalu represif terhadap anak. Undang-undang ini sendiri menegaskan beberapa prinsip penting. Yang pertama, kepentingan terbaik bagi anak. Setiap tindakan hukum terhadap anak harus mempertimbangkan masa depan dan kesejahteraan anak. Prinsip yang kedua yaitu perlindungan anak. Negara wajib melindungi anak dari perlakuan yang merugikan perkembangan dirinya. Prinsip yang ketiga, penghindaran perampasan kemerdekaan. Penahanan dan pidana penjara menjadi upaya terakhir. Prinsip yang keempat adalah keadilan restoratif. Penyelesaian perkara anak wajib mengutamakan pemulihan. Nah, di Undang-Undang SPPA mengatur bahwa diversi wajib diupayakan pada yang pertama penyidikan, yang kedua penuntutan, yang ketiga pemeriksaan di pengadilan. Artinya, aparat tidak boleh langsung membawa anak ke persidangan tanpa lebih dahulu mencoba diversi. Nah, tujuan diversi itu yang pertama melindungi anak. Peradilan formal dapat memberikan tekanan psikologis. Anak yang dipenjara atau terlalu lama menjalani proses hukum dapat akan dampak ke anak itu lebih nyata gitu loh teman-teman. Kayak anggapannya kayak depresi, kehilangan rasa aman, sulit berkembang. Nah, oleh karena itu, diversi ini sendiri bertujuan memberi perlindungan. Nah, selanjutnya memulihkan korban. Diversi tidak hanya melindungi anak, korban juga harus dipulihkan. Nah, ini POV pihak korban. Ya, kayak korban itu juga harus didengar, menyampaikan kerugian, memperoleh permintaan maaf, memperoleh penyelesaian yang adil. Nah, jadi itu teman-teman. Nah, selanjutnya reintegrasi sosial. Nah, jadi anak tuh perlu dikembalikan ke masyarakat. Tujuannya agar yang pertama sekolah tetap berjalan, ya kan? Hubungan sosial pulih dan anak tidak dikucilkan. Nah, diversi juga bertujuan mencegah residivisme. Penjara kadang justru membuat anak belajar perilaku kriminal baru. Ya kan, soalnya lingkungan penjara sendiri juga kayak gitu. Kadang seseorang atau maling yang masuk atau orang yang masuk akan lebih chance belajar ilmu baru soal kriminal itu lebih dapat gitu loh teman-teman. Makanya oleh karena itu pembinaan menjadi pilihan yang lebih baik. Nah, selanjutnya ialah tahapan diversi. Tahapan diversi sendiri itu ada 3 tahapan teman-teman. Yang pertama tahapan penyidikan.
Yang kedua, tahapan penuntutan. Dan yang ketiga, tahap persidangan. Kita mulai dari tahap penyidikan terlebih dahulu. Nah, kenapa harus ada tahap penyidikan ini sih? Nah, tahap penyidik ini bertujuan untuk menilai jenis tindak pidana, umur anak, dan peluang perdamaian. Jika memenuhi syarat, musyawarah diversi dilaksanakan. Selanjutnya, tahap penuntutan. Nah, jika gagal di kepolisian, jaksa masih wajib menjumpa diversi. Tahap selanjutnya adalah tahap persidangan. Hakim anak tetap berkewajiban mengupayakan diversi. Nah, ini apabila jika berhasil ya teman-teman, perkara dapat dihentikan, dibuat penetapan pengadilan. Nah, selanjutnya pihak yang terlibat dalam diversi. Diversi tidak hanya urusan polisi atau hakim. Pihak yang terlibat itu yang pertama anak, korban, keluarga, penyidik, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan atau Bapas, pekerja sosial, masyarakat. Nah, jadi total ada 9 pihak yang terlibat dalam diversi, teman-teman. Selanjutnya, hambatan penerapan diversi. Nah, walau telah diatur di undang-undang, diversi masih menghadapi hambatan. Hambatan yang pertama yaitu hambatan aparat. Masih terdapat aparat yang belum memahami restoratif justice dan menganggap diversi sekedar formalitas. Hambatan yang kedua, hambatan fasilitas. Kurangnya ruang mediasi, pendampingan profesional, dan fasilitas ramah anak. Hambatan yang ketiga yaitu korban menolak perdamaian. Nah, ini nih. Tidak semua korban mau berdamai. Kadang korban merasa telah dirugikan atau tidak percaya pada proses diversi. Dan hambatan yang terakhir ialah stigma masyarakat. Anak sering dicap kriminal. Padahal stigma dapat merusak kepercayaan diri anak, menghambat reintegrasi sosial juga. Nah, selanjutnya upaya penguatan diversi. Nah, agar diversi efektif diperlukan 1. Pelatihan aparat, penguatan sarana, koordinasi antar lembaga, edukasi masyarakat. Nah, kenapa hal-hal ini harus diupayakan dalam penguatan diversi? Karena yang pertama tadi pelatihan aparat. Nah, tujuannya meningkatkan pemahaman restoratif justice kepada para aparat, ya kan? Yang kedua, penguatan sarana. Nah, ini bertujuan untuk ruang mediasi dan fasilitas anak. Dan koordinasi antar lembaga. Nah, ini bertujuan polisi, jaksa, hakim, Bapas, dan dinas sosial. Nah, yang keempat, edukasi masyarakat. Nah, edukasi masyarakat ini nih bertujuan menghapus stigma negatif apabila anak kesandung kasus pidana. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Nah, jadi penerapan restoratif justice melalui mekanisme diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan bentuk pembaruan hukum yang penting sekaligus mencerminkan perubahan paradigma dalam penegakan anak yang berhadapan dengan hukum. Jika sebelumnya sistem peradilan pidana lebih menitik beratkan pada penghukuman atau retributive justice, maka melalui diversi ini penyelesaian perkara anak diarahkan pada pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan atau restoration, perlindungan, dan pembinaan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku yang harus dihukum, tetapi juga sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan dan memiliki peluang besar untuk diperbaiki serta dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, diversi menjadi instrumen paling penting karena memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus mengalami seluruh dampak negatif dari proses peradilan pidana formal. Dalam praktik peradilan konvensional, anak terlalu lama berhadapan dengan proses hukum.
Nah, ini beresiko mengalami tekanan psikologis pada anak, kehilangan percaya diri, putus hubungan sosial, bahkan menerima stigma sebagai pelaku kejahatan yang dapat melekat hingga dewasa. Oleh karena itu, diversi berfungsi sebagai mekanisme perlindungan yang menjaga masa depan anak agar tidak rusak oleh proses hukum yang bersifat represif. Namun demikian, perlindungan terhadap anak melalui diversi tidak berarti menghilangkan unsur pertanggungjawaban hukum. Anak tetap diminta mengakui kesalahannya, memahami akibat perbuatannya, serta berupaya memperbaiki kerugian yang dialami korban melalui cara-cara yang lebih mendidik dan konstruktif. Selain berorientasi pada kepentingan anak, diversi juga memberikan ruang yang lebih luas bagi korban untuk memperoleh pemulihan. Dalam sistem pidana biasa, korban seringkali hanya berperan sebagai saksi, sedangkan dalam pendekatan restoratif justice, korban ditempatkan sebagai pihak yang memiliki hak untuk didengar, menyampaikan kerugian, dan terlibat dalam menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap adil. Musyawarah dalam proses diversi memungkinkan terciptanya komunikasi, perdamaian, dan penyelesaian yang tidak hanya menyelesaikan perkara secara hukum, tetapi juga memperbaiki hukuman sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dengan demikian, keadilan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pemberian hukum, melainkan sebagai proses pemulihan yang melibatkan seluruh pihak yang terdampak. Baik, mungkin itu saja sedikit penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.